Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tamir Rusyidihega dengan NIM 2014011069. Di sini saya akan membawakan tugas saya, ya, tugas dari AI atau KCP, kecerdasan buatan. Nah, di sini saya akan membawakan salah satu algoritma dari NN atau Neural Network. Nah, algoritma yang saya bawa adalah Transformer Network. Oke, biasanya ada juga yang beberapa mengucapkan algoritma transformer saja. Nah, next. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu nih pengertian dari transformer itu sendiri. Transformer ini bukan transformer yang kita tahu mungkin film-film itu bukan, tetapi ini adalah salah satu algoritma yang mana Transformer Networks adalah sebuah jenis arsitektur model neural network yang dikembangkan oleh Google Brain sendiri. Nah, model ini juga digunakan untuk tugas pemrosesan bahasa alami seperti terjemahan mesin dan pemodelan bahasa. Nah, seringkali kalau kita lihat-lihat contoh-contoh dari Transformer Network ini sendiri, ini seringkali mengubah sebuah kata menjadi sebuah bahasa mesin atau enggak menjelaskan kata ini termasuk bahasa yang gimana, atau translate bisa juga menjadi sebuah mentranslate sebuah kata gitu. Nah, terus arsitektur transfer network terdiri dari dua bagian, yaitu dia ada encoder dan decoder. Encoder digunakan untuk mengubah input teks menjadi representasi vektor dalam ruangan embedding yang lebih rendah. Sedangkan decoder itu digunakan menghasilkan outputnya dan representasi vektor tersebut sendiri. Nah, keunikan transformer network ini dia terletak di penggunaannya itu menggunakan mekanisme self attention. Dalam mekanisme ini sendiri, setiap kata dalam input diberi bobot-bobot ini digunakan untuk menghitung representasi vektor yang akhirnya digunakan sebagai input ke layer selanjutnya gitu. Jadi dia bakal ngecek sendiri untuk menghitung bobot-bobotnya. Nah, untuk arsitektur yang akan kita pelajari itu adalah ada sekitar 4. Nah, arsitektur sendiri ini memiliki 4 blok. Nah, blok pertama itu adalah multi-head self-attention layer. Layer yang pertama dari setiap blok transformer adalah multi-head self-attention layer. Layer ini menerima input berupa sekumpulan vektor embedding yang mempresentasikan kata-kata dalam sebuah kalimat. Layer ini digunakan untuk setiap kata dihitung bobotnya. Lalu outputnya juga akan menjadikan sebuah vektor akhir untuk setiap kata. Nah, vektornya itu akan dikirim lagi ke next layernya atau next blocknya. Nah, masuk ke feed forward layer ini terdiri dari dua layer linear yang diantaranya dipisah oleh sebuah fungsi aktivasi non-linear seperti ReLU. Setiap vektor representasi kemudian diproses oleh layer feed forward dan dihasilkan untuk representasi sebuah vektor yang baru. Nah, udah nih jadi vektor yang baru, lalu lanjut lagi ke layer selanjutnya yaitu masuk ke residual connection dan layer normalization untuk meningkatkan performa dan stabilitas sebuah model. Jadi di layer ini adalah sebuah layer yang berguna untuk peningkatan stabilitas sebuah model yang kita lagi buat ini. Untuk bobotnya, lalu dia akan menciptakan juga vektor-vektor yang lebih hebat lagi gitu, lebih meningkatkan performanya. Nah, lalu masuk lagi ke layer terakhir ada stacking block. Setiap blok transformer network dilakukan dalam urutan yang berulang dan saling terhubung. Hal ini memungkinkan model untuk mempertimbangkan berkaitan antara kata dalam kalimat yang cara yang lebih kompleks dan menyeluruh. Jadi kan kata-kata yang udah kita masukkan itu akan diulang lagi, diproses lagi. Ini si program akan ngelihat lagi apa kompleksitas dan saling kesinambungan antar kata ini apa aja gitu. Nah, Oke, mungkin saya akan ngasih contoh langsung ke bagian. Oh, ini saya akan langsung memberikan contoh perihal neural network tentang penggunaan transformer, yang mana ini adalah pendekatan metode transformer um, untuk mendeteksi bahasa kasar dan komentar berita secara online di Indonesia. Nah, ini seringkali ya kita ngelihat sebuah bahasa itu bahasa kasar. Nah, ini ketika kita ngebuat sebuah program ini, kita bisa ngebuat sebuah sensor karena kita tahu bahasa tersebut adalah kata kasar. Nah, jadi dengan program ini bakal membantu dalam pembuatan sebuah kata-kata untuk disensor.
Nah, latar belakangnya penggunaan internet ya keseharian biasa. Ini saya ngambilnya dari atas ini ya, atas dari Telkom, Universitas Telkom. Itu di tahun 2021 ya. Nah, publishnya. Nah, ini kita bakal masuk ke juga kita bakal pakai nama modelnya adalah BERT, yang mana hasil keluaran berupa klasifikasi jenis kalimat. Jadi nanti kan kalimatnya bakal kita klasifikasi, yang mana sebuah normal, yang mana non ofensif, yang mana ofensif. Jadi ofensif nih ya bisa yang termasuk dalam sebuah negatifnya ya, kata kasarnya. Nah, evaluasinya itu pengujian dari hasil pengujiannya nanti. Nah, sistem yang dibangunkan tuh yang gini nih. Pertama kita akan memulai sebuah flowchartnya seperti ini. Start. Nah, lalu ada pengumpulan dataset. Lalu dataset ini akan di-train atau dimodelkan dulu pertama, nanti diklasifikasikan dulu dengan transformer. Lalu udah selesai itu bakal masuk ke dalam tahap evaluasi dan dilihat apakah sesuai dengan atau tidak. Nah, setelah itu kita nih dataset yang kita punya itu adalah sebuah kata-kata dari Twitter. Nah, ya ini kata-kata kasar, yang kata-kata kasar dan kata-kata ofensif dan kata-kata biasa aja. Normal bisa dibilang. Sedangkan untuk data file tuning klasifikasi teks, komentar yang dipilih berdasarkan berita yang sedang tren dan pada bulan Maret 2019 hingga September 2019. Total data 3.184 komentar. Nah, ini pertama dibuatlah seperti ini, misalnya ini no offense. Ini pertama untuk normal, lalu ini ada bubarkan KPAI bla 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 dengan kata-kata kasar. Ini termasuk dalam ofensif. Nah, masuklah di dalam pembangunan sebuah model. Nah, kita udah kayak yang saya bilang tadi, kita bakal menjelaskan tentang pembuatan modelnya dulu kan sebelum ini. Nah, ini adalah bobot-bobot yang saya bilang tadi. Pertama di input dia multi head attention, terus dia masuk ke feed forward, dan selanjutnya lagi ke layer selanjutnya. Nah, ini adalah model yang pakai yaitu BERT sendiri. Pre-tuningnya, lalu kita tuning fine tuningnya menjadi seperti ini. Nanti akan masuk ke pre-processingnya ya seperti biasanya ya. Nah, lalu masuk ke dalam sebuah evaluasi yang mana bisa dilihat kalau misalnya data ini masih banyak miss-nya, masih banyak kekurangannya. Nah, kekurangannya sendiri itu bisa dilihat berdasarkan pengujian terhadap hasil dari prediksi data tes, dilakukan analisis terhadap kalimat-kalimat yang belum sesuai. Nah, karena belum sesuai. Kenapa belum sesuai? Rupanya ada beberapa alasan seperti ini. Terdapat kalimat kata kasar yang menggunakan huruf dan simbol. Misalnya orang itu sendiri udah menyensor hurufnya, jadi si program itu rada sedikit tidak kelewatan, sedikit kelewat, jadi berpikir itu bukan sebuah kata kasar. Karena bakal membagi sebuah tiga konten gini, token gini. Lalu hurufnya yang mengganti beberapa huruf ya, kayak kata-kata gini, ini menjadikan sebuah hurufnya menjadi lain, jadi program agak sedikit bingung. Lalu juga untuk ini 3 juga, ini hurufnya diperbanyak, jadi lewatlah dari sebuah program dan pengecekan. Lalu disingkat juga, menyusahkan. Lalu dalam bahasa daerah itu lebih sulit lagi karena itu harus melakukan sendiri ya, hitungan sendiri. Nah, jadi evaluasinya perihal inilah. Nah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan Scratch model performanya masih kurang baik jika dibandingkan pada model BERT multilanguage dengan nilai performa makro average F1 dan Scratch adalah 50% pada dataset random undersampling. Nah, jadi bisa kita lihat dari contohnya ya, dari contohnya sendiri dan perhitungan, segala jenis perhitungan recallnya. Ini masih dalam keadaan yang belum perfect ya, karena masih banyak tingkat-tingkat bahasa yang harus dipelajari ulang atau dikelola ulang. Misalnya bahasa A itu beda dengan bahasa A1 padahal meaning yang sama gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf juga bila saya ada perbuatan atau tingkah laku yang kurang bagus di dalam sebuah kamera yang saya jelaskan ini. Sekian dari saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang. Terima kasih.